Dan di hal ini perhatikan, orang Katolik tidak mau terima Yesus mempunyai adik sekandung. Orang Katolik mengatakan Yesus adalah satu-satunya anak dari Maria. Pada waktu Maria masih sebagai seorang anak darah melahirkan Yesus. Sesudah itu Tuhan pelihara dia tetap menjadi seorang anak darah sampai mati. Nah, ini ajaran adalah Katolik. Supaya menjadi sesuatu kepercayaan adalah tidak ada dosa dari pada waktu dia conception, dia mengandung. Dan Maria terus tidak ada hubungan seks lagi dengan siapa. Dia tak pernah hubungan seks karena dia menerima itu naungan dari Roh Kudus lalu melahirkan Yesus. Nah, sudah perhatikan kalimat di bawah ini. Benny Hinn bersifat menghujat. Pada waktu di bukunya Holy Spirit Good Morning, di dalam buku dia mengatakan Roh Kudus yang bersatu dengan Maria untuk melahirkan Yesus. Itu kalimat tidak beres sama sekali. Saudara-saudara, seolah-olah Roh Kudus sama Maria bersatu bersetubuh untuk mengandung Yesus Kristus. Bukan arti itu. Roh Kudus itu roh. Roh Kudus bukan badan. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus bukan manusia. Roh Kudus adalah Allah. Mempunyai kuasa ilahi menaungi. Tapi dia tidak ada hubungan seks. Tidak ada hubungan apapun dengan Maria. Saudara-saudara, begitu banyak ajaran simpang siur. Maka kita harus hati-hati. Kita harus meliharakan firman Tuhan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk. Alkitab mengatakan saudara-saudara Yesus. Khususnya istilah ini muncul di dalam Injil Yohanes pasal ke-7 permulaan. Saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada Yesus. Dari sini saya melihat dia bukan main sabarnya Tuhan Yesus. Kalau orang lain mau menilai mengatakan, wah Yesus tidak berkuasa. Saudaranya pun tidak mau percaya sama dia. Kuasa apa? Dia tidak bisa mempengaruhi adik sendiri. Di dalam ayat-ayat itu saya menangkapnya lain. Dia punya saudara tidak percaya kepada dia karena dia begitu sabar. Dia tidak memaksa orang. Maria setelah melahirkan Yesus, maka Maria setubuh dengan Yusuf, lalu melahirkan anak-anak yang lain. Engkau bilang, dari mana engkau tahu? Alkitab tidak tulis Maria setubuh dengan Yusuf. Alkitab mengatakan dia melahirkan anak pertama. Dari istilah pertama berarti dia masih ada anak-anak yang lain. Baru disebut pertama. Saudara-saudara, bukan saja demikian. Alkitab mengatakan kepada kita, saudaramu ada di sini. Orang Katolik mengatakan, saudaramu ada di sini. Itu saudara sepupu, bukan saudara sekandung. Itu tafsiran tambahan yang tidak ada Alkitab. Nah, saudara-saudara, arkeologi menemukan sesuatu yang luar biasa mengagumkan seluruh dunia. Baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu arkeologi menemukan satu terakota, satu kota yang tulis dimiliki oleh siapa? Yakobus dan Yehuda, adik sekandung Yesus. Nah, ini mengkagetkan seluruh dunia. Baru 2 tahun yang lalu. Berarti arkeologi mempunyai penemuan yang baru membuktikan Yesus memang mempunyai saudara. Nah, saudara-saudara, mengapa kita katakan ini bukan Yakobus murid? Mengapa harus katakan ini Yakobus adik Yesus? Karena Yakobus murid itu sudah dipenggal kepala sebagai orang yang mati syahid pertama di antara ke-12 rasul. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus mau dibawa ke Pilatus, malam itu dia sebelum masuk Getsemani, malam itu juga pernah tiba seorang ibu, yaitu mamanya Yakobus dan Yohanes, datang kepada Yesus, minta tolong, kalau mungkin besok engkau menjadi raja, biar kedua anakku yang menjadi rasul, satu di kanan, satu di kiri, menjadi menteri yang paling penting, satu kanan, satu kiri di kerajaanmu. Yesus tidak mengatakan, ya saya pikirkan lagi. Yesus tidak mengatakan, mungkin juga sih, tunggu aja sabar. Yesus tidak basa-basi. Yesus tidak munafik, tidak pura-pura, dan tidak KKN. Yesus mengatakan kepada ibu daripada kedua saudara ini saudara sepupu dia, Yakobus dan Yohanes. Itu betul-betul saudara sepupu Yesus Kristus. Tetapi bukan ini.
Bukan Yakobus ini. Yesus berkata kepadanya, hei ibu, baptisan yang kuterima, mungkinkah kau terima? Cawan yang kuminum, mungkinkah kau minum? Jikalau mungkin, sekarang dengar, siapa di kanan, siapa di kiri. Tetap Bapakku yang menentukan, bukan kau yang boleh minta. Saudara-saudara, semua orang ibu kelemahannya adalah seluruh dunia tidak penting, cuma anak sendiri penting. Kaum wanita hati-hati ya. Semua tidak penting. Urusan anak paling penting. Ya memang dengan cara itu Tuhan mempertaruhkan, mengizinkan dan mempercayakan anak-anak kepada tanganmu. Tapi jangan lupa kalimat Yesus. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Barang siapa yang menjalankan kehendak Allah, dialah ibu dan dia adalah saudara. Dia adalah saudaraku. Saudara-saudara. Di sini cinta sudah melampaui sesuatu batas. Sudah menjadi sesuatu yang lebih luas dan lebih murni lagi. Menurut kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara. Kedua orang itu akhirnya di kanan di kiri. Betul di kanan di kiri. Satu kanan, satu kiri. Di dalam barisan urutan kematian. Di antara semua murid Yesus kecuali Yudas yang bunuh diri. Yang paling duluan mati syahid siapa? Yakobus. Yang paling akhir mati siapa? Yohanes. Berarti betul-betul dua itu satu kanan satu kiri. Betul-betul menurut apa yang diminta oleh ibunya. Yesus tidak menjawab, iya saya akan memberikan. Yesus cuma tanya, bisakah kau minum cawan yang ku minum? Bisakah kau terima baptisan yang ku terima? Kalau bisa, hanya Bapa yang menentukan. Di dalam kekristenan kita melihat Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia tidak KKN. Dia betul-betul menjalankan semua prinsip yang sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Maka inilah Yakobus, adik Yesus sendiri. Ketiga, kita tahu surat ini dikirim kepada siapa? Kitab ini dikirim oleh siapa? Saya tanya, mengapakah Yakobus akhirnya berani menulis surat seperti ini? Karena dia sendiri melewati sesuatu pergumulan yang luar biasa. Sama-sama di dalam satu keluarga. Sama-sama di dalam satu rumah. Kenapa engkau anak Allah? Saya bukan. Sombong bukan ya? Sombong banget engkau. Nah saudara-saudara, kalau kakakmu jadi Perdana Menteri, engkau jadi menteri di rumah sakit, itu engkau rasa kecut tak? Kalau kakak jadi presiden, adik tidak jadi presiden. Sudah ternyata di Indonesia ada dua adik yang tidak senang kakak jadi presiden, betul tak? Adiknya Megawati kan tidak senang. Sama Margaret di Inggris juga tidak senang sekali sama Ratu Elizabeth. Jimmy Carter punya kakak sangat tidak senang Jimmy Carter. Lu jadi presiden, kok bilang gua? Apakah setiap keluargamu sih jadi presiden? Sekarang masih ada cerita yang akan datang ini. George Bush anaknya satu jadi presiden, anak kedua jadi apa? Tidak tahu. Nah saudara-saudara, maka Yesus anak Allah, Mesias, adanya masa lu Mesias, sama-sama dua mata, sama-sama dua kuping, sama-sama satu hidung. Kok lu yang jadi Mesias? Mereka tidak percaya. Tetapi Alkitab mengatakan sampai Yesus bangkit kembali, mereka percaya. Nah, kita baca ayat ini. Kita membaca Yohanes pasal ke-7. Injil Yohanes. Saya menjadi orang yang dipilih Tuhan khusus lalu menghadapi saudara sendiri yang tidak senang. Musa mengalami itu. Yesus mengalami itu. Yohanes pasal 7. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk apa? Membunuh dia. Ayat kedua semua membaca. Ketika itu sudah dekat hari yang orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ayat 4 semua membaca, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau orang berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Hei pergi yo, pergi, jangan di sini terus. Semua orang kenal kamu. Ini kalimat dari siapa? Dari adik-adik Yesus, saudara Yesus. Ayat 5 semua membaca. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun
tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepada dia. Jangan heran kalau kau diiri oleh saudara. Jangan heran